Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini dengan judul artikel Educate to Innovate, STEM Directors and Corporate Innovation, yang akan dibawakan oleh Mbak Nurul Fitriani. Kepada Mbak Nurul Fitriani, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ilma, saya share screen. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan membawakan sebuah artikel yang ditulis oleh Tinsin dan teman-teman yang berjudul Educate to Innovate, STEM Director and Corporate Innovation. Ini baru terbit di Journal of Business Research pada tahun 2022. Nah, motivasi penelitian dari penelitian ini adalah bahwa lulusan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau biasa disingkat STEM itu sangat dihargai oleh pasar tenaga kerja karena mereka itu kreatif dan dinilai inovasi teknologi mereka itu tinggi. Nah, tapi banyak penelitian belum meneliti terkait bagaimana STEM itu dapat bermanfaat bagi perusahaan, khususnya untuk dalam hal inovasi teknologi. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk memeriksa hubungan antara direktur STEM berpendidikan perguruan tinggi dengan kegiatan inovasi perusahaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama agensi teori, yang mana berdasarkan agensi teori ini kan mengatakan bahwa manajemen itu susah atau nggak mau sulit untuk terlibat dalam kegiatan inovasi karena inovasi itu biayanya tinggi dan juga hasilnya itu belum tentu pasti. Nah, resikonya kan juga tinggi. Ketika inovasi tersebut gagal, maka manajemen itu kemungkinan akan gagal dalam memperoleh kompensasi karena kan kinerja jangka pendeknya itu terlihat buruk gitu. Nah, di sisi lain, result dependent theory menyatakan bahwa dewan direksi itu memberikan manajemen model dewan yang berharga, di mana model ini bisa berupa keahlian, saran, dan ikatan sosial. Nah, dari dua teori ini ketika digabungkan menyatakan bahwa dengan demikian adanya direktur berlatar belakang STEM ini akan memfasilitasi perusahaan itu agar dapat memandu manajemen agar manajemen itu dapat terlibat dalam perilaku dan juga proyek-proyek inovasi, dan juga si direktur ini nantinya akan membantu manajemen itu untuk memandu dalam artian kayak memberikan arahan gitu supaya inovasinya ini dapat berjalan dan juga dapat berhasil kayak gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya direktur STEM itu diharapkan perusahaan dapat mendorong kegiatan inovasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, hipotesis dari penelitian ini yaitu proporsi anggota Dewan STEM berhubungan positif dengan kegiatan inovasi perusahaan. Nah, penelitian ini menggunakan sampel dari negara Cina yang diperoleh dari database China Stock Market dan Accounting Research dari tahun 2008 hingga 2014. Sampel akhirnya itu sebanyak 14.245 pengamatan tahun perusahaan dari 2.579 perusahaan yang terdaftar di Cina. Ini merupakan variabel definisinya, di mana STEM di sini itu diukur menggunakan banyaknya jumlah dewan direksi yang mereka itu memiliki background pendidikan dari salah satu dari 4 latar belakang yaitu sains, teknologi, engineering, atau mathematics. Jadi ketika dewan tersebut memiliki latar belakang sains atau teknologi atau engineering atau matematik itu dinilai 1, dan jika tidak dinilai 0. Nah, ketika nanti sudah semua dewan direksi dalam perusahaan itu diteliti satu persatu rincian latar belakangnya itu, kemudian di total berapa banyak yang berlatar belakang STEM, kemudian dibagi dengan jumlah dewan direksi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan 2 persamaan regresi. Yang pertama yaitu Little Analysis of STEM Board dan Innovation Activities, di mana
penelitian ini itu menguji STEM direktur tahun sekarang itu ke R&D dan inovasi tahun berikutnya atau tahun depan. Karena berdasarkan penjelasan dari artikel ini menyatakan bahwa hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa STEM yang mempengaruhi inovasi bukan sebaliknya kayak gitu. Makanya di sini menggunakan STEM-nya tahun sekarang, R&D dan inovasinya tahun depan. Nah, kemudian peneliti ini berargumen bahwa eh, pertumbuhan atau kenaikan STEM itu dapat mempengaruhi kenaikan inovasi dan R&D. Jadi Innovation INC ini itu merupakan berapa kenaikan inovasi tahun depan dibanding tahun sekarang kayak gitu. Nah, ini merupakan hasil empirisnya. Yang pertama yaitu berisi eh, rata-rata inovasi dan R&D dan juga rata-rata STEM, di mana ini dihitungnya dari kalau inovasi dihitung dari inovasi tahun sekarang ditambah inovasi tahun berikutnya. Oh, mohon maaf. eh, Kalau inovasi itu dihitung dari inovasi tahun sekarang tambah inovasi tahun lalu dibagi dua. Kemudian inovasi tahun sekarang ditambah inovasi tahun depan dibagi dua. Nah, R&D juga sama, yaitu R&D tahun sekarang ditambah R&D tahun depan terus dibagi dua. Nah, untuk average STEM ini juga sama, yaitu STEM tahun sekarang tambah STEM tahun depan dibagi dua. Nah, kemudian yang tabel 2 ini berupa statistik deskriptif, seperti yang biasa kita gunakan kalau menggunakan regresi gitu. Biasanya sebelum regresi kan ada statistika deskriptif dan juga korelasi. Ini merupakan tabel korelasinya. Nah, kemudian ini merupakan hasil regresinya, yang mana pada tabel 4 itu merupakan hubungan antara STEM dengan inovasi tahun depan dan R&D tahun depan. Di sini dapat dilihat bahwa baik itu STEM berhubungan langsung dengan inovasi tanpa adanya kontrol itu berhubungan positif signifikan, dan setelah ada kontrol pun tetap berhubungan positif signifikan, dan signifikansinya itu pada 1% semua. Kemudian untuk R&D aset, STEM ini juga berhubungan positif signifikan sebelum ada kontrol, dan setelah ada kontrol pun tetap berhubungan positif signifikan. Ini menandakan bahwa STEM direktur tahun ini itu berhubungan pada tingkat inovasi dan R&D yang lebih tinggi di tahun depan, sesuai dengan hipotesis dari penelitian. Kemudian yang kedua, pada tabel 5 dapat dilihat bahwa perubahan STEM tahun depan, tahun sekarang dibanding tahun depan itu dapat meningkatkan inovasi dan R&D dari tahun sekarang ke tahun depan, kayak perubahannya gitu. Jadi perubahan STEM itu berhubungan positif juga dengan perubahan inovasi dan R&D. Kemudian ini merupakan robustness testnya. Yang pertama yaitu PSM, di mana dalam penelitian ini yang pertama pada tabel 7 panel A itu merupakan perbandingan antara perusahaan dengan STEM direktur dan perusahaan tanpa STEM direktur. Dapat dilihat bahwa tidak ada perbandingan signifikan antara keduanya kecuali pada growth dan HHI. Kemudian hasil dari pengujian STEM-nya itu dapat dilihat bahwa hasilnya tetap positif signifikan seperti baseline regression yang dilakukan. Kemudian ini merupakan Heckman two-stack regression-nya, di mana dalam penelitian ini menggunakan labor market, yaitu jumlah direktur perusahaan lain atau perusahaan, kalau di sini nyebutnya perusahaan tetangga gitu ya, karena ini mengukur jumlah direktur yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di sekitar perusahaan itu yang ada di satu provinsi dengan perusahaan yang saat ini diuji itu. Nah, kenapa labor market ini digunakan sebagai instrumental variabel? Karena yang pertama, argumentasinya bahwa jumlah direktur perusahaan tetangga ketika jumlah direkturnya itu banyak gitu ya di tahun sebelumnya, maka itu dapat memotivasi perusahaan untuk merekrut jumlah direktur yang sama kayak gitu.
pada tahun sekarang. Nah, kemudian yang kedua, karena kedekatan geografis, berkurangnya asimetri informasi antara perusahaan dan calon direktur potensial dapat memfasilitasi pemilihan dan penunjukan dewan direksi. Dan yang ketiga, penawaran direktur lokal pada tahun T-1 itu tidak mempengaruhi aktivitas inovasi perusahaan. Jadi, alasannya bahwa labor market ini berpengaruh pada penunjukan direktur yang berpotensi itu direktur yang ditunjuk itu merupakan direktur STEM, tapi labor market ini tidak mempengaruhi inovasi perusahaan. Nah, hasilnya di step pertama itu menunjukkan hasil positif signifikan, kemudian di step kedua itu juga menunjukkan hasil positif signifikan yang sesuai dengan baseline regresinya, dan IMR atau MILS di sini itu dapat dilihat bahwa ini berhubungan tidak signifikan. Kemudian untuk additional analysis yang pertama, penelitian ini itu membagi STEM direktur menjadi dua, yaitu STEM direktur dari universitas lokal, yaitu dari dalam negara Cina gitu, dengan STEM direktur dari universitas internasional. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa lokal STEM itu berhubungan positif signifikan dengan inovasi dan juga dengan R&D aset, dan itu berhubungan dengan signifikansi 1%. Kemudian untuk yang internasional STEM itu berhubungan positif signifikan juga dengan inovasi, dan juga berhubungan positif signifikan dengan R&D aset juga. Tapi di sini R&D aset untuk yang internasional STEM itu signifikansinya lebih kecil dibanding yang lokal STEM. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kan penelitian ini itu melanjutkan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa internasional pendidikan internasional itu memiliki semacam tantangan, rintangan yang berbeda dengan lokal pendidikan lokal, mohon maaf, dengan pendidikan lokal. Nah, penelitian ini itu menguji apakah tantangan tersebut itu berpengaruh terhadap hubungan tersebut, hubungan STEM, atau enggak, ada perbedaan atau enggak. Akhirnya diuji dan hasilnya tetap positif signifikan meskipun yang internasional STEM ini signifikansinya lebih rendah. Kemudian ini merupakan perbedaan antara STEM direktur di perusahaan BUMN dengan STEM direktur di non-BUMN. Di sini dapat dilihat bahwa hasilnya STEM direktur di perusahaan BUMN dan non-BUMN hasilnya adalah positif signifikan. Namun, ketika diinteraksikan antara STEM dengan SOE atau dengan BUMN, di sini hasilnya tidak signifikan, sementara untuk STEM-nya sendiri itu signifikan positif. Nah, artinya bahwa baik di BUMN maupun di non-BUMN, STEM direktur ini berpengaruh positif signifikan terhadap inovasi dan R&D aset. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pemaparannya. Sekarang kita telah masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin bertanya mengenai materi yang baru saja disampaikan oleh Mbak Nurul, bisa open mic dan langsung bertanya. Atau mungkin kalau misalnya belum bisa open mic, dipersilakan juga untuk bertanya melalui kolom chat. Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, maka mungkin bisa saya tutup dulu acara sore hari ini. Untuk artikel dan juga materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Nurul akan saya kirimkan melalui grup chat pejuang disertasi. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Atas kehadiran Bapak Ibu semua, acara review artikel ini bisa berjalan. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.